Selamat pagi semuanya. Kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang teknik mengamankan data dan sistem. Anggota kelompok kami yaitu Indawan Cahyo Adi, Imade Aditya Pratama, Muhammad Yusril Masanafi, Andi Rifki Perdana Cahya, dan Mario Yosef F. Ropa. Nama saya Imade Aditya Pratama, NIM 18112062. Teknik mengamankan data dan sistem. Untuk menjaga keamanan data-data, pada saat data tersebut dikirim dan pada saat data tersebut telah disimpan di jaringan komputer, maka dikembangkan beberapa teknik pengamanan data. Berikut adalah beberapa teknik pengamanan data yang ada pada saat ini. Teknik pengamanan data yang pertama adalah enkripsi. Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang sulit dimengerti atau tidak terbaca. Dikarenakan enkripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi-organisasi tertentu, dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enkripsi. Enkripsi juga dapat diartikan sebagai kode atau cipher. Nah, di pertengahan tahun 1970-an, enkripsi kuat dimanfaatkan untuk pengamanan oleh Sekretariat Agen Pemerintahan Amerika Serikat pada domain publik. Dan saat ini enkripsi telah digunakan pada sistem secara luas, seperti internet e-commerce, jaringan telepon bergerak, dan ATM pada bank. Enkripsi dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan integritas dan autentikasi dari sebuah pesan. Contohnya, Message Authentication Code atau Digital Signature. Penggunaan yang lain yaitu untuk melindungi dari analisis jaringan komputer. Teknik pengamanan data yang kedua adalah firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, sebuah firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Saat ini, istilah firewall menjadi istilah generik yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang memiliki akses ke internet dan juga tentu saja jaringan korporat di dalamnya, maka perlindungan terhadap aset digital perusahaan tersebut dari serangan para hacker, pelaku spionage, ataupun pencuri data lainnya menjadi esensial. Oke, selanjutnya saya Andi Rifki Perdana Cahya, NIM 18112093. Yang ketiga yaitu kriptografi. Teknik pengamanan data yang ketiga adalah kriptografi. Kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Bruce Skinner Applied Cryptography, atau ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integrasi data, serta autentikasi data. Tidak semua aspek keamanan informasi ditangani oleh kriptografi. Yang keempat ada Secure Socket Layer, SSL. Dengan pengamanan data yang keempat adalah SSL. Secure Socket Layer, SSL adalah suatu bentuk penyandian data sehingga informasi rahasia seperti nomor kartu kredit atau kontrol autentikasinya tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain selain pemiliknya dan server atau pemilik service. Yang kelima ada Pretty Good Privacy. Teknik pengamanan data yang kelima adalah PGP atau Pretty Good Privacy. Pretty Good Privacy adalah salah satu algoritma keamanan komunikasi data melalui internet untuk komunikasi harian semacam electronic mail. PGP merupakan penggabungan antar sistem pembiayaan diges, enkripsi simetris dan asimetris. Nama saya Indawan, NIM saya 18112058. Yang berikutnya adalah teknik mengamankan sistem. Teknologi terus maju dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan berkembangnya teknologi tersebut, banyak keuntungan yang didapatkan oleh manusia, seperti dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, mempermudah proses transaksi keuangan, dan lainnya. Namun, segi keamanan teknologi itu sendiri juga harus diperhatikan. Yang pertama, lindungi dengan kata sandi. Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena sandi atau password yang lemah. Semua akses ke jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. 2. Desain sistem yang aman.
Batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem Anda. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda, dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan penyaringan dan latar belakang. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Sama halnya dengan meneliti kredibilitas mereka juga. Saya Muhammad Yusril Masanafi, NIM 2053, melanjutkan yang sebelumnya. Di sini berikan pelatihan dasar pelanggaran keamanan yang tidak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan berapa besar resiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh. Selanjutnya ada hindari lampiran email yang tidak dikenal. Jangan pernah mengklik lampiran email yang tak dikenal yang memungkinkan berisi virus komputer sebelum membukanya. Hubungi pengirim untuk mengkonfirmasi isi pesan. Jika Anda tidak mengenal pengirim pesan tersebut, baiknya Anda menghapus pesan, memblokir atau mengirim yang tidak dikenal. Memperingatkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang selanjutnya ada tutup telepon dan telepon balik. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba memberikan hadiah dan berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra lain, segera akhiran panggilan yang tidak dikenal tersebut, kemudian hubungi kantor langsung ke organisasi tersebut atau salah satu call center untuk mengkonfirmasi bahwa panggilan yang Anda terima tersebut sah. Yang selanjutnya adalah pikirkan sebelum mengklik. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi, ataupun informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk cut data mereka sendiri. 8. Gunakan pemindai virus dan perbarui semua perangkat lunak. Baik Anda bekerja di rumah atau di jaringan kantor, disarankan untuk menginstal antivirus pada PC Anda. Banyak penyediaan jaringan sekarang menawarkan aplikasi antivirus secara gratis. Di samping itu, menjaga perangkat lunak agar terus up to date juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT Anda terjaga. 9. Jauhkan data sensitif dari cloud. Cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis Anda. Namun layanan semacam itu juga dapat menimbulkan ancaman tambahan karena data ditempatkan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang mungkin memiliki masalah keamanan tersendiri. 10. Tetap paranoid. Rusak atau robek semua hal termasuk dokumen dengan nama perusahaan, alamat, dan informasi lainnya termasuk logo vendor dan bank yang sedang ingin berurusan dengan Anda. Jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja Anda. Ubah juga kata sandi secara teratur dan sering, terutama jika Anda membagi dengan rekan kerja Anda. Hal ini sangat penting Anda lakukan untuk membuat keamanan sistem IT terjaga. Baiklah, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Semoga dari materi presentasi tadi bisa membantu kita semua. Terima kasih.